Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pengawas madrasah di mana petunjuk teknis pelaksanaan PKB untuk pengawas madrasah ini. Karena itu mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu sekalian bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan PKB ini. Di sini saya sudah mengutip atau membacanya terkait dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1235 tahun 2021. Ini suratnya sebetulnya sudah cukup lama ya, terhitung tanggal 3 Maret 2001 untuk terbitnya, itu tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan pengawas madrasah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membacakan kembali, paling tidak untuk sama-sama menyimak, dan Bapak Ibu juga bisa menyimak. Kalau malas membaca yang berbentuk SK yang kecil-kecil itu, tinggal kita bersama-sama menyimaknya, walaupun memang ini saya tidak begitu detil banget dalam menuangkan di dalam slide ini gitu kan. Dan baik, dalam kesempatan ini saya ingin memulainya dari konsep dan prinsip PKB pengawas madrasah. PKB pengawas madrasah itu adalah pengembangan kompetensi bagi pengawas madrasah sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Ini kebutuhannya adalah kebutuhan pengawas madrasah dan kebutuhan pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan pengawas madrasah ini berasal dari asesmen pengawas madrasah melalui asesmen kompetensi pengawas madrasah
apa yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pengawas madrasah. Adapun prinsip PKB pengawas madrasah itu adalah pertama komprehensif. Ini artinya komprehensif itu adalah pengembangan kompetensi pengawas madrasah dilaksanakan secara utuh, meliputi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Kemudian mandiri. Ini prinsip mandiri penyelenggara PKB pengawas madrasah dilakukan dengan kesadaran dan inisiatif pengawas madrasah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, terukur. Prinsip terukur ini, jadi hasil PKB pengawas madrasah dapat dipantau, kemudian diukur dan dievaluasi. Kemudian prinsip yang keempat, terjangkau. Terjangkau bermakna penyelenggaraan pengembangan keperusahaan berkelanjutan ini mudah dijangkau baik pembiayaan maupun tempat penyelenggaraannya. Jadi terbiayai ya, jadi bisa didanai atau bisa dibiayai atau terjangkau dengan biayanya. Kemudian multi pendekatan. Ini artinya PKB pengawas madrasah dilaksanakan dengan metode pendekatan dan moda yang beragam. Dan yang terakhir adalah inklusif. Prinsip inklusif bermakna PKB pengawas madrasah dilaksanakan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan latar belakang. Tidak ada membeda-bedakan di antara pengawas, semuanya berhak untuk mendapatkan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian dasar pelaksananya adalah berbasis kompetensi atau kompetensi BAS, berbasis kegiatan atau activity BAS. Kemudian ketiga, berbasis bukti. Kemudian yang keempat berbasis pembelajaran orang dewasa. Ini dasar pelaksananya. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan pengawas madrasah harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa sebagai berikut. Ya, pembelajaran harus bersifat praktis dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan orang dewasa, baik yang bersifat pribadi maupun komunitas. Yang kedua, pembelajaran haruslah mengikutsertakan kreativitas dan partisipasi peserta, baik dalam menentukan apa yang harus dipelajari maupun bagaimana cara mempelajarinya. Yang ketiga, pembelajaran haruslah mengupayakan agar peserta diperlakukan sebagai sumber daya pengetahuan dan pengalaman yang dapat digali. Kemudian narasumber atau pelatih bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, harus dipersiapkan suatu wadah dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan dan pembelajaran orang dewasa. Narasumber pelatih harus memperhatikan bagaimana proses pembelajaran dapat memberikan keuntungan kepada peserta, baik keuntungan berupa kesenangan belajar, peningkatan harga diri, jawaban dari pertanyaan yang sering diajukan orang dewasa, atau jawaban bagi kebutuhan mereka. Jadi berbeda bagaimana pembelajaran penyampaian materi bagi orang dewasa dengan Ibu Andra begitu ya. Nah itu diantara prinsip-prinsip pelaksanaan PKB pengawas madrasah. Kemudian perencanaan PKB pengawas madrasah berdasarkan hasil asesmen kompetensi madrasah atau AKPM dan PKPM, disusunlah rencana PKB pengawas madrasah yang meliputi rencana jangka pendek 1 semester, rencana jangka menengah, rencana tahunan, dan rencana jangka panjang atau 4 tahunan. Ini berdasarkan dari Juknis atau Permendek Dirjen Teknis tersebut. Kemudian perencanaan PKB dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, gambaran perencanaan PKB pengawas madrasah seperti ini sebagai top leader di atas ya, kantor Kementerian Agama Kabupaten
kota, kemudian Kanwil, Kemenag provinsi, kemudian ada Direktorat KTKM dan Dirjen Pendis, atau kalau kita balik, pertama Dirjen Pendis, kemudian ada Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah, kemudian Kanwil Kemenag provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, ini Direktorat KTKM ini menyusun Juknis AKPM atau Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah dalam rangka ini untuk kepentingan ini pengawas madrasah. Nah, dalam pengawas madrasah ini nanti dari Juknis AKPM ini diadakanlah dari AKPM ini dilaksanakanlah itu AKPM Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah. Ini jadi yang menerbitkan Juknis Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah itu adalah Direktorat KTKM. Kemudian Direktorat KTKM juga menerbitkan Juknis PKPM atau Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah dalam rangka PKPM yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor. Jadi, Kepala Kantor melakukan penilaian kinerja Kepala Madrasah. Dari hasil PKPM dan AKPM ini akan melahirkan suku profil pengawas madrasah. Jadi dasar untuk menetapkan profil itu adalah adanya AKPM diadakan PKPM, melahirkan profil madrasah. Nah, dari profil madrasah itu sudah ketahui seperti apa kompetensi madrasah yang hasil dari AKPM dan PKPM ini, maka disusunlah perencanaan PKB. Perencanaan PKB itu tentu dasarnya adalah hasil analisis kebutuhan dari AKPM dan PKPM. Perencanaan PKB kepala pengawas madrasah itu sudah rekomendasi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian ini rekap, kemudian rekomendasi itu direkap oleh provinsi, rekomendasi PK rekap provinsi, kemudian juga ada rekap nasional. Dari rekap nasional kan melahirkan sebuah laporan hasil dari kegiatan perencanaan PKB dan PKB. Kemudian tahap perencanaan PKB pengawas madrasah yang pertama adalah seleksi peserta, kemudian asesmen pengawas madrasah, kemudian ketiga analisis kebutuhan. Jadi supaya tepat sasaran, jadi tidak serta-merta pengawas madrasah itu dipanggil langsung untuk mengikuti kegiatan PKB, tapi berbasis data atau berbasis kebutuhan analisis, maka adanya analisis gitu. Sehingga yang dibutuhkan oleh pengawas itu betul-betul tepat, atau pengembangan keprofesian tersebut adalah tepat yang diharapkan oleh pengawas madrasah sesuai dengan kebutuhannya tentunya ya. Kemudian mekanisme pelaksananya, ini mekanisme pelaksanaan merupakan model pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan hasil dari rekomendasi perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pelaksanaan PKB pengawas madrasah di pusat rekomendasi pelaksanaan PKB pengawas madrasah menyusun silabus, pengembangan modul atau materi, kemudian master trainer, asesmen dan profil ini di tingkat pusat. Kemudian mekanisme ke-1, penyelenggaraan PKB memberdayakan master trainer yang telah dilatih dan dinyatakan kompeten oleh Kementerian Agama Pusat melalui tim pengembang pusat. Selanjutnya, penyelenggara PKB dapat mengadakan kegiatan sebagai berikut, yaitu diantaranya Bintek, fasilitator provinsi, kemudian pelaksanaan PKB pengawas madrasah. Itu dalam mekanisme 1. Jadi ada beberapa kegiatan PKB di tingkat atas dulu, ya, sebelum melakukan kegiatan PKB di tingkat Pokjawas atau kabupaten kota. Ada 3 moda PKBPM atau pengembangan keprofesian berkelanjutan pengawas madrasah. Dilakukan bisa dengan tatap muka, bisa daring murni, dan daring kombinasi. Itu
dalam juknis seperti ini. Adapun nanti pelaksanaannya saya juga tidak tahu, apakah nanti kita tetap muka atau daring muri atau daring komunikasi. Yang sebentar lagi kita akan melakukan, kita mengikuti kegiatan PKB pengawas itu, termasuk saya juga nanti sebagai peserta untuk ikut serta dalam kegiatan PKB pengawas madrasah. Kemudian mekanisme yang kedua, penyelenggara PKB menggunakan modul atau materi pelatihan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Pusat untuk melaksanakan kegiatan TOT, Trainer of Trainer atau BIMTEK Fasilitator Provinsi, dan pelaksanaan pengembangan koperasi berkelanjutan. Nah, di antara kawan-kawan kita juga ada yang sudah mengikuti BIMTEK Fasilitator atau dikenal dengan PASDA ya, BIMTEK Fasilitator Provinsi. Nah, di antaranya kawan kita Ibu Hajar Reni dan Pak Budi itu merupakan salah satu bagian dari yang akan melaksanakan tugas kegiatan PKB gitu ya. Bersyukur kita teman-teman kita yang sudah lulus menjadi tim PASDA untuk Provinsi Banten. Kemudian mekanisme ketiga, penyelenggara PKB yang telah memenuhi persyaratan membentuk tim pengembang PKB sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian tim pengembang mengacu kepada pedoman atau silabus yang telah ditetapkan oleh tim pengembang pusat. Jadi ada tim pengembang pusat, ada tim pengembang provinsi, itu kan ada nanti di tingkat fasilitator ya, fasilitator atau PASDA tingkat provinsi yang juga sama-sama nanti ada tugas untuk menyusun silabus. Kemudian tugas tim pengembang ini diantaranya, tugas tim pengembang pertama menyusun modul pelatihan yang mengacu pada silabus yang disusun oleh tim pengembang pusat. Kemudian menyusun panduan pelatihan, menyiapkan bahan pelatihan, memfasilitasi atau melatih pelatih master trainer. Kemudian merumuskan instrumen pemantauan dan evaluasi, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi, melakukan penyampaian mutu, dan melaporkan hasil capaian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini tugas tim pengembang, baik itu tim pengembang pusat. Kemudian untuk melakukan melatih master trainer untuk tingkat provinsi. Nah, selanjutnya, kemudian strategi pelaksanaan PKB pengawas madrasah. Ada 3 strategi pelaksanaan PKB pengawas madrasah, yaitu yang pertama strategi PKB berbasis kelompok kerja pengawas madrasah yang disebut PKB Kabupaten Kota. Yang kedua strategi wilayah yang disebut PKB wilayah, dan yang ketiga strategi pusat yang disebut dengan PKB pusat. Dan kita nanti akan ikut serta dalam kegiatan PKB tingkat kabupaten kota atau PKB tingkat kelompok kerja pengawas. Nah, ini PKB kabupaten kota itu adalah kelompok atau pelaksanaan PKB berbasis kelompok kerja pengawas madrasah kabupaten kota. Jadi pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat kabupaten kota itu adalah PKB yang berbasisnya kelompok kerja pengawas madrasah itu di tingkat Pokjawas Kabupaten Kota. Kita juga nanti akan melaksanakan kegiatan PKB tingkat Kabupaten Kota. Kita termasuk saya akan menjadi peserta kegiatan kelompok kerja pengawas madrasah. Namun sebelumnya ya paling tidak melalui juknis ini kita ada sedikit gambaran bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan PKB tersebut sebelum kita menerima materi-materi dari tim pengembang termasuk dan fasilitator daerah yang akan memberikan materi kepada peserta termasuk kita sekalian yang akan menjadi pesertanya untuk PKB tingkat kabupaten kota atau tingkat kelompok kerja pengawas madrasah. Kemudian tujuan penyelenggaraan PKB kabupaten kota itu berbasis kelompok kerja pengawas madrasah adalah itu untuk membangun sistem PKB yang dekat dengan pengawas madrasah untuk membangun masyarakat belajar yang efektif, terarah, dan berkelanjutan bagi pengawas madrasah.
Penyelenggaraan PKB pengawas madrasah kabupaten kota atau kantor Kementerian Agama kabupaten kota membentuk tim pelaksana PKB dengan melibatkan unsur pengawas madrasah dan pengurus kelompok kerja madrasah. Jadi nanti di kelompok kerja pengawas madrasah kita ini tentu akan dibentuk tim pelaksana PKB yang unsurnya adalah melibatkan unsur pengawas madrasah dan pengurus kelompok kerja pengawas madrasah atau pengurus Pokjawas tingkat kabupaten kota. Dan pelaksanaan nanti mereka itulah yang akan mengatur dan mensukseskan dalam kegiatan PKB pengawas madrasah. Ini Bapak Ibu sekalian desain strategi PKB kabupaten kota. Ini alurnya adalah di sini di bawah ada penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi. Kemudian di sini di atas adanya asesmen atau AKPM dan PKPM. Di sini ada input profil. Jadi input pengawas madrasah, kemudian dari proses, kemudian melakukan kegiatan PKB. Dan PKB ini tentu dalam rangka penjaminan mutu dan pemantauan dan evaluasi. Jadi penjaminan mutu dengan kegiatan PKB ini, kemudian nanti dipantau dan bagaimana dievaluasi kegiatan PKB tersebut, kemudian nanti akan melahirkan sebuah output. Outputnya adalah pengawas madrasah kompeten dan kinerja baik. Jadi diharapkan setelahnya proses PKB ini ada outputnya yang meningkat atau pengawas madrasah itu berkompeten dan kinerjanya baik, sehingga kalau output atau pengawas madrasah kompeten itu, maka nanti asesmen atau AKPM dan PKPM itu kan akan baik. Kalau hasil asesmennya atau penilaian kerjanya baik, maka akan melahirkan sebuah profil. Kembali lagi sini profil pengawas madrasah. Jadi profilnya seperti apa? Itu kalau sudah PKB. Jadi profil yang pengawas madrasah itu sebelum di PKB misalnya itu belum begitu ada peningkatan maksud saya. Jadi setelahnya di PKB itu semakin meningkat, profilnya semakin baik. Nah, ini seperti desain strategi PKB kabupaten kota. Kemudian tempatnya ini, tempat pelaksanaan pengembangan kepolisian berkelanjutan kabupaten kota itu berbasis kelompok kerja pengawas madrasah, dilaksanakan di tempat yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan. Jadi nanti kita panitia akan mengambil tempat di mana yang memadai, yang nyaman, yang kondusif, sehingga pelaksanaan PKB pengawas madrasah itu bisa berjalan dengan baik dan bisa melahirkan atau menghasilkan output yang meningkat. Kemudian alokasi waktu pelatihan maksimal 40 jam ini di dalam juk seperti ini intinya. Waktu pelatihan maksimal 40 jam, pelajaran 1 jam 60 menit. 1 jam 60 menit dapat diselenggarakan melalui pendekatan in on in. Nah, in on in. Jadi kita nanti nggak tahu saya juga nih apakah innya berapa hari, onnya berapa hari dan kembali. Jadi biasanya kita memberikan materi-materi di dalam ruangan kelas, kemudian ada kegiatan lapangan, luar melaksanakan tugas-tugas lapangan, kemudian setelah on itu yang ditentukan waktunya oleh pihak penyelenggara atau panitia, maka in kembali dan biasanya persentase melaporkan hasil on selama yang telah dilakukan oleh pengawas atau peserta PKB tersebut. Jadi sistemnya adalah in on in. Jadi kita menerima materi-materi di ruangan di dalam, kemudian nanti ada tugas-tugas lapangan, nanti kembali lagi ke tempat untuk melaporkan dan presentasi hasil dari kegiatan lapangan atau praktek lapangan sesuai dengan kegiatan rutin kelompok kerja pengawas madrasah tentunya. Pengaturan jam pelajaran in on in disepakati bersama pada tahap perencanaan PKB. Nanti waktunya itu disepakati dalam pelaksanaan atau perencanaan PKB nanti.
in-nya berapa hari, on berapa hari, dan in kembali berapa hari. Itu nanti tergantung bagaimana disepakati itu oleh pelaksana kegiatan. Saya juga nanti akan mengikuti karena akan menjadi peserta. Kemudian bahan ajar atau materinya, pertama adalah kebijakan umum PKB. Kemudian materi PKB pengawas madrasah terdiri atas supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Kemudian computational thinking, kemudian monitoring dan evaluasi, dan moderasi beragama. Nah, ini bahan ajar yang akan disampaikan pada saat PKB pengawas madrasah. Selanjutnya kaitan dengan pelatih. Pelatih dalam PKB Kabupaten Kota adalah fasilitator provinsi yang terdiri atas pengawas madrasah inti, kemudian praktisi pendidikan atau dosen yang dinyatakan kompeten dalam program TOT fasilitator provinsi atau TOT pengawas madrasah inti yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, di kita yang sebagaimana yang tadi saya katakan, pengawas kita di Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang juga ada yang masuk ke dalam tim ini ya, atau fasilitator provinsi atau PASDA ya. Ya, mereka atau beliau-beliau ini akan membantu kita, akan memfasilitasi kita dalam memberikan pembimbingan pengembangan kepengurusan berkelanjutan. Di antaranya misalnya Ibu Haji hari ini, Pak Budi misalnya. Itu salah satu atau di antara mereka yang mewakili Kabupaten Pandeglang yang sudah lulus menjadi PASDA provinsi dalam rangka PKB, baik itu PKB untuk tingkat guru kepala madrasah maupun pengawas madrasah. Terima kasih dan selamat bagi mereka yang sudah lulus menjadi fasilitator. Semoga lancar dalam pelaksanaan tugasnya, amin. Kemudian peserta PKB Kabupaten Kota melalui kelompok kerja pengawas madrasah, yaitu adalah seluruh pengawas madrasah yang bertugas di Kabupaten Kota. Jadi seluruh pengawas madrasah yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kota dalam hal ini, kalau kita ini di Kabupaten Kota Kabupaten Pandeglang, maka akan menjadi peserta, berhak menjadi peserta PKB. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini alur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sini ada pertama nanti ada pembukaan, nah ya ini. Kemudian setelah pembukaan itu ada paparan kebijakan umum PKB. Kemudian setelah paparan kebijakan umum PKB ini di kelompok pembukaan ya. Ini di kelompok pembukaan itu nanti ada pembukaan, kemudian paparan kebijakan umum PKB, kemudian penjelasan orientasi kegiatan. Selanjutnya adalah input materi umum. Di antaranya adalah penjelasan umum PKB, isu-isu strategis pendidikan dan pengawasan, kemudian pretest. Ini semuanya termasuk pada kelompok pembukaan. Jadi kelompok pembukaan saya katakan sekali lagi, pembukaan, paparan kebijakan umum PKB, penjelasan orientasi kegiatan, kemudian input materi umum, diantaranya penjelasan umum PKB, isu-isu strategis pendidikan atau pengawasan, dan pretest. Di sini ada pretest pada tahap pembukaan. Kemudian pada materi pokok dari situ, dan setelah itu adalah setelah pretest langsung ada penjelasan dalam setelah adanya penjelasan umum PKB, isu-isu strategis pendidikan dan pengawasan, kemudian pretest, kemudian ke kegiatan pokok yaitu penjelasan materi PKB, penjelasan konsep materi PKB, kemudian penanaman konsep materi PKB dan pelaksanaan implementasi materi PKB. Nah, dari situ akan dilanjut ke bagian tahap penutup, yaitu adanya post test dan evaluasi pelatihan, kemudian penutupan. Nah, itu alur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang akan kita laksanakan beberapa waktu yang akan datang. Kita akan melaksanakan menurut informasi demikian. Kemudian penyelenggara PKB pengawas madrasah itu ada pemerintah. Pemerintahnya dalam arti ini ada antaranya adalah Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah.
kemudian Pusdika Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Balai Diklat Keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ini penyelenggara PKB dari unsur pemerintah. Kemudian yang kedua, penyelenggara PKB kelompok kerja pengawas madrasah atau tingkat kabupaten kota. Yang ketiga juga ada penyelenggara PKB yaitu oleh lembaga atau organisasi terkait macam LSM, BMN, KPK, lembaga swadaya masyarakat. Kemudian itu BM itu apa, Badan Narkotika ya, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu di Juknis ini termasuk salah satu penyelenggara atau bisa menyelenggarakan kegiatan PKB. Kemudian panitia penyelenggara terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama itu adalah pengarah. Nah, jadi panitianya adanya pengarah, di mana pengarah ini bertugas untuk memberikan arahan penjaminan mutu dan peningkatan mutu pelaksanaan PKB pengawas madrasah. Ini tugas pengarah. Kemudian yang kedua, penanggung jawab. Penanggung jawab kegiatan bertugas melaksanakan koordinasi pengelolaan, penjaminan dan peningkatan mutu PKB pengawas madrasah agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan PKB. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, panitia kegiatan. Panitia kegiatan bertugas melaksanakan persiapan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan pelaporan PKB pengawas madrasah. Jadi yang terlibat dalam panitia ini tugas diantara seperti ini. Kemudian peserta ini, peserta PKB pengawas madrasah itu setiap kelas paling sedikit 10 orang peserta dan paling banyak 40 orang peserta. Jadi nanti di dalam satu ruangan itu, dalam satu rombelnya itu adalah paling sedikit 10 dan paling banyak 40. Kalau di kita misalnya ada kurang dari 40 itu cukup satu rombel misalnya. Kalau pengawas kita di Kabupaten Pandeglang itu kurang dari 40, berarti itu bersatu rombel, karena memang paling sedikit 10 dan paling banyak 40, tidak boleh dari 40. Jadi kalau lebih 40 harus ada 2 rombel. Kemudian peserta PKB terdiri atas pengawas madrasah yang memenuhi persyaratan, diantaranya adalah terdaftar dalam sistem data dan informasi manajemen pengawas madrasah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama melalui Simpatika. Kemudian menunjukkan surat tugas dari pimpinan satuan kerja. Nah, itu. Kemudian setiap peserta wajib mengirim profilnya ke penyelenggara PKB. Jadi masing-masing nanti kita harus mengirimkan profil untuk kegiatan tersebut. Kemudian menandatangani surat kesanggupan melaksanakan program PKB selama periode tertentu. Yang berikutnya, peserta harus berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran. Di antaranya adalah melaksanakan proses pembelajaran secara aktif dan berkomitmen tinggi. Kemudian melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif, kerjasama ya. Kemudian berbagi pengalaman kepada peserta lain. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif. Mencari jawaban terhadap permasalahan melalui berbagai sumber, antara lain melalui internet, gitu ya. Itu sumber-sumber belajarnya ya, sumber-sumber belajarnya, internet, buku dan lain-lain. Kemudian mengungkapkan permasalahan terkait pembelajaran yang dihadapi. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas dengan materi pembelajaran. Maksudnya ini pembelajaran dalam kegiatan PKB. Kemudian mengunggah seluruh lembar kerja ke dalam portofolio elektronik ya, itu. Kalau ini dilaksanakan secara daring tentunya ya, gitu. Karena ada bisa daring bisa tetap muka, tergantung nanti bagaimana sistem yang dibangun dalam pelaksanaan kegiatan PKB tersebut. Kemudian narasumber atau fasilitator atau pelatih. Satu ya, tim pengembang. Tugas tim pengembang sebagai berikut: menyusun konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan, menyusun desain pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan, menyusun program perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, menyusun silabus, menyusun modul pelatihan, mereview modul atau materi pelatihan, menyusun panduan pelatihan,
menyiapkan bahan pelatihan, memfasilitasi pelatihan atau melatih master trainer, kemudian merumuskan instrumen pemantauan dan evaluasi, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi, melakukan penjaminan mutu, dan melaporkan hasil capaian pengembangan keperusahaan berkelanjutan. Ini tugas dari tim pengembang. Kemudian master trainer. Nah, ini master trainer sebagai pelatih ya. Pelatihnya adalah merupakan tim pelatih yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan PKB pengawas madrasah di wilayah kantor atau di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Ini tim trainer adanya di ranahnya di wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi. Master trainer ini berasal dari unsur Kementerian Agama Pusat. Nah, kemudian bisa jadi dosen dari dosen Wilayusaha, Pusdiklat, Balai Diklat Keagamaan, atau bisa juga pengawas madrasah yang diusulkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu yang dijadikan master trainer. Jadi prinsipnya adalah pada dasarnya adalah orang-orang yang dari pusat, misalnya dari dosen Wilayusaha, dari Pusdiklat, Balai Diklat Keagamaan, atau tak menutup kemungkinan dari pengawas madrasah yang diusulkan oleh pejabat yang berwenang yang kompeten ya. Kemudian tugas master trainer adalah yang pertama melatih pengawas madrasah di provinsi. Kemudian yang kedua membimbing dan mendampingi pengawas madrasah di provinsi. Kemudian yang ketiga memantau dan mengevaluasi pengawas madrasah di provinsi. Yang keempat mendesimasikan hasil pengembangan keprofesian berkelanjutan, menjamin mutu pelaksanaan pelatihan pengawas madrasah di provinsi, melaporkan hasil pelatihan pengawas madrasah di provinsi, membukukan atau mendokumentasikan hasil pelatihan pengawas madrasah di provinsi. Sekarang fasilitator provinsi ya, ini yang disebut dengan PASDA ya. PASDA, fasilitator daerah atau fasilitator provinsi berasal dari unsur pengawas madrasah, bisa juga dari dosen atau dari praktisi pendidikan yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus dan kompeten untuk menjadi fasilitator provinsi. Nah, di antaranya di teman kita juga yang sudah masuk ke PASDA ya, itu ini. Ya, berarti yang sudah lulus memenuhi syarat untuk menjadi fasilitator daerah atau fasilitator provinsi. Kemudian tugas fasilitator provinsi itu pertama ini juga yang kawan-kawan kita yang sudah lulus menjadi fasilitator provinsi atau PASDA, itu tugasnya di antara beliau adalah menyusun silabus PKB, kemudian menyusun skenario bimbingan teknis, yang ketiga menyusun atau mereview modul, yang keempat melatih pengawas madrasah di kelompok kerja pengawas madrasah. Nah, ini nanti kita ini akan dilatih oleh tim PASDA ya untuk PKB tingkat kelompok kerja madrasah kabupaten kota. Yang akan melatihnya adalah dari fasilitator provinsi atau provinsi daerah. Kemudian mendampingi pengawas madrasah, keenam memantau dan mengevaluasi, dan ketujuh melaporkan hasil pelatihan. Ini tugas PASDA provinsi ya. Sekarang kurikulum, materi, metode, dan modul. Yang pertama kurikulum dalam pelaksanaan PKB pengawas madrasah dirancang berdasarkan kompetensi yang dikembangkan dari standar kompetensi pengawas madrasah. Kemudian prinsip penyusunan kurikulum PKB pengawas madrasah itu, yang pertama kurikulum pelaksanaan PKB disusun berbasis kompetensi. Yang kedua, kurikulum pelaksanaan PKB disusun dengan mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dengan memadukan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional peserta. Yang ketiga, kurikulum PKB mengembangkan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin dan moderasi beragama. Yang keempat, kurikulum PKB disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis pendidikan atau pengawasan yang sedang berkembang. Ini. Kemudian yang kedua, materi. Ya. Materi pengembangan keprofesian berkelanjutan harus mengacu kepada hasil rekomendasi PKB pengawas madrasah. Jadi dari hasil tadi dipaparkan di depan, di awal adanya AKM, kemudian PKM, pindah kerja pengawas madrasah, ada asesmen pengawas madrasah, itu ada rekomendasinya. Itu berdasarkan hasil rekomendasi itulah yang akan dijadikan dasar untuk PKB. Kemudian materi disusun dan dikembangkan oleh penyelenggara PKB dengan memperhatikan kebutuhan nyata pengawas madrasah.
Jadi materinya harus aktual ya, sesuai dengan kebutuhan nyata penguat madrasah. Karena itu kebutuhannya itu harus berdasarkan hasil analisis yang tepat, yang valid, yang akurat ya, yang akurat, sehingga PKB itu betul-betul aktual dan bisa menjadi bahan peningkatan kepada untuk kompetensi pengawas. Kemudian proporsi materi keilmuan, keterampilan, dan sikap memenuhi perbandingan 20%, 60 dan 20%. Jadi untuk keilmuan 20%, keterampilan 60%, dan sikap itu diantara memenuhi 20% perbandingannya ya. Materi dalam setiap pelaksanaan PKB pengawas madrasah paling tidak terdiri dari materi umum, inti, dan penunjang. Kalau materi inti tentu akan lebih berhubungan dengan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi penguat madrasah. Kemudian yang kelima, penyelenggara PKB pengawas madrasah dapat menambah materi-materi khusus dengan tidak mengurangi materi utama. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKB adalah metode pembelajaran bagi orang dewasa atau andragogi yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan diri peserta. Metode ini bersifat interaktif antar peserta dengan narasumber dan antar peserta dengan peserta, serta berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis, dan fleksibel. Nah, kemudian pendekatan metode PKB penguat madrasah, ceramah, ada tanya jawab, ada pendalaman materi, dan studi kasus. Itu metode yang akan dilaksanakan dalam itu adalah ceramah, tanya jawab, pendalaman materi, dan studi kasus. Modul yang digunakan dalam pelaksanaan PKB penguat madrasah dikembangkan oleh tim pengembang modul dan materi PKB berdasarkan silabus yang dikembangkan oleh tim pengembang PKB pusat. Modul dapat berupa kumpulan materi dalam bentuk file, subcopy, diklat, modul kegiatan, atau bentuk lain yang disepakati antara penyelenggara PKB dan peserta. Setiap modul unit kompetensi paling tidak terdiri dari konsep, kegiatan, lembar kerja, dan penilaian. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi pada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan pengawas madrasah dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang dinyatakan kompeten dalam pelatihan pemantauan dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Pusat. Jadi dari pusat ini memantau ya nanti. Kemudian instrumen yang digunakan selama kegiatan PKB pengawas madrasah itu ada instrumen pretest dan post-test, itu lembar soal dan jawaban bentuknya, nanti ada lembar soal dan jawaban. Kemudian yang kedua, instrumen smile face atau pengukur kepuasan peserta terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, instrumen Bull's Eyes untuk mengukur kepuasan peserta terhadap proses pembelajaran dan penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh. Ini setiap hari dilakukan di akhir kegiatan. Dan yang keempat, instrumen evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan relevansi kegiatan PKB dengan tugas dan fungsi sebagai pengawas. Tugas, fungsi, dan pengawas. Instrumen ini terdiri dari dua bagian, yaitu berupa isian skala bertingkat 1-5 dan urian jawaban. Ini instrumen evaluasi di akhirnya ini. Kemudian penjaminan mutu. Penjaminan mutu merupakan proses memastikan setiap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penjaminan mutu dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan PKB pengawas madrasah, apapun strategi pelaksanaannya. Strategi pelaksanaannya. Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk tim penjaminan mutu PKB. Tugas tim penjaminan mutu adalah memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKB pengawas madrasah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian penjaminan mutu ini dilaksanakan secara internal dan eksternal. Secara internal, penjaminan mutu dilaksanakan oleh penyelenggara PKB pengawas madrasah, sedangkan saya katakan sekali lagi, penjaminan mutu dilaksanakan secara internal dan eksternal. Secara internal, penjaminan mutu dilaksanakan oleh penyelenggara PKB pengawas madrasah, sedangkan secara eksternal, penjaminan mutu dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jadi yang menjamin mutu PKB ini adalah secara internal adalah
pengawas PKB pengawas madrasah. Sedangkan ya untuk yang penjaminan mutu eksternal adalah Kementerian Agama Pusat. Penilaian dan pelaporan itu nanti ada nilai sikap yang nilainya, ada nilai keterampilan dan tes akhir atau nilai pengetahuan. Ini ada, jadi setelah kita PKB itu ada penilaian ya. Jadi peserta PKB akan dinilai nilai sikap, nilai keterampilan dan tes akhir atau nilai pengetahuan. Ini nilai akhir peserta pengembangan profesional berkelanjutan moda tatap muka ya diperoleh dengan perumus sebagai ini. Saya ini dalam rumus yang dituangkan dalam slide ini saya mengambil untuk rumus tatap muka saja, ya, tidak daring ya. Untuk tidak daring saya hanya memberi contoh untuk tatap muka saja. Contohnya ini rumusnya untuk nilai akhir PKB atau peserta PKB itu adalah 30% kali nilai sikap ditambah 40% kali nilai keterampilan ditambah 30% kali nilai akhir, tes akhir atau nilai pengetahuan begitu. Ketika kelulusan peserta, hasil penilaian diperoleh dari konversi hasil penilaian akhir ke dalam kategori hasil penilaian yang dinyatakan dalam rentang nilai 1 sampai dengan 100. Nilai batas kelulusan atau MBK adalah 71. Jadi peserta yang nilai akhirnya anaknya 70 atau lebih dinyatakan lulus. Predikat nilai akhir dibedakan menjadi kategori sangat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Nah, ini kalau di tabel ini rentangnya ini 60 itu tidak lulus, ini juga 6 sampai 70 tidak lulus, karena tadi batasnya ada 71 lulus. Jadi kalau 61 sampai 30 walaupun menganggap sedang masuk kategori tidak lulus di sini ya. Kalau tadi di situ di atas kan begitu. Jadi ini nilai batas kelulusan adalah 71. 71. Jadi di sini walaupun di sini ada sedang, tapi ini rentangnya 61 sampai ke 70 berarti belum kategori lulus. Nah, tapi kalau 71 ya sampai 80 terlulus. Jadi yang perlu diperhatikan oleh kita sekalian dalam kegiatan PKB, berarti kita nanti akan ditilai, akan melahirkan satu nilai akhir kegiatan. Kemudian standar penyelenggaraan PKB. Standar penyelenggaraan PKB merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara PKB agar output yang dari semua penyelenggara PKB adalah sama. Standar penyelenggaraan pengembangan PKB pengawas madrasah terdiri dari 3 standar, yaitu penyelenggaraan, narasumber atau fasilitator pelatih, dan sarana prasarana. Jadi ada 3 ya. Pertama itu penyelenggaraan, narasumber atau fasilitator atau pelatih, dan sarana prasarana. Penyelenggaraan ini pengaturan kelas belajar pelaksanaan PKB pengawas madrasah diatur sebagai berikut ini. Pembekalan tim pengembang. Pembekalan atau tim pengembang atau jumlah peserta 30 sampai 20 peserta per kelas. Itu untuk tim pengembang yang orang-orang di atas nih. Jumlah fasilitator 2 orang, kemudian jumlah panitia 10% dari jumlah peserta. Materinya itu untuk tim pengembang ini, bukan bagian kita ini. Itu mereka-mereka yang akan melatih atau memberikan pembimbingan kepada pengawas. Kemudian materi ajarnya adalah kebijakan PKB, penagama, pedoman umum PKB, jurus penyelenggaraan PKB, jurus pembiayaan PKB, jurus kelompok kerja pengawas madrasah, jurus penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi PKB, jurus AKPM, jurus PKPM, teknik pilihan penyelenggaraan PKB. Kemudian alat pembelajarannya laptop, LCD, audio dan sistem. Bahan pembelajaran sesuai kebutuhan dan sesuai skenario yang ditetapkan. Itu pembakaran master trainer ini juga ini ya, datanya bisa dilihat terus sekalian. Bagaimana lagi ke bawahnya pembekalan fasilitator profesi ini, pembekalan profesi ini yang mungkin sudah ditempuh oleh teman-teman kita yang sudah lulus. Jumlah peserta 30-50 peserta per kelas, jumlah fasilitator ada 2 orang per kelas untuk tim teaching, jumlah panitia 10% dari jumlah peserta. Materi ajarnya ini mirip-mirip saja yang tadi sama, kemudian alat juga sama sesuai dengan itu ya, yang tim pengembang di pusat. Kemudian pelaksanaan PKB di provinsi kabupaten kota. Nah ini pelaksanaan PKB di provinsi dan kabupaten kota. Ini jumlah peserta maksimal 40 peserta per kelas, jumlah fasilitator 2 orang per kelas atau tim teaching. Kemudian jumlah panitia 1 orang per kelas.
Materi ajarnya modul PKB, lembar kerja, soft copy materi ajar, bahan tayang. Alatnya, alat pembelajarannya itu harus kita harus membawa laptop atau ada LCD audio system gitu kan, alatnya untuk pembelajarannya itu ya. Kemudian bahan pembelajaran sesuai kebutuhan dan atau skenario yang ditetapkan nanti. Kemudian sarana dan prasarana PKBM itu. Ini ada banyak ya, ada pedoman petunjuk teknis, kemudian ada silabus, lembar kerja, bahan sayang, soal tes awal, laptop atau notebook, LCD proyektor sesuai sistem. Ini alat-alat yang diperlukan itu ya, seperti itulah biasa gitu dalam kegiatan itu harus ada alat semacam itu dan menunjang kelancaran kegiatan. Standar prasarananya ruang kelas yang mampu menampung 40 orang peserta. Untuk kabupaten kota, untuk Pandeglang nanti bagaimana panitia menetapkan ruangan yang bisa menampung paling banyak 40 orang peserta. Memiliki koneksi internet, memiliki daya listrik yang mencukupi. Pembiayaan diselenggarakan pengembangan perusahaan berkelanjutan itu biaya penyelenggaraan pengembangan keperusahaan berkelanjutan atau PKB penguat madrasah bersumber dari APBN, APBD dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain dalam bentuk biaya mandiri, bisa ya hibah, bantuan dan tanggung jawab sosial koperasi. Demikian penutup, pengembangan kebersihan berkelanjutan penguat madrasah merupakan salah satu program Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan kinerja pengawas madrasah yang dilaksanakan sesuai kebutuhan bertahap dan berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah membaca juknis dan hasil bahasa tersebut saya tulis ya, ini untuk sama-sama kita berbagi ya, paling tidak kita ada gambaran bagaimana pelaksanaan PKB untuk pengawas madrasah tersebut. Bagi kawan-kawan yang belum membaca atau yang sudah membaca tapi belum tuntas, yang bisa menyimak lagi atau lebih detailnya lagi bisa dibaca secara komprehensif secara menyeluruh di tagnya ya, SK Dirjen Penisnya kita baca. Nah itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti kita sebagai pengawas madrasah ketika nanti jadwal sudah diterbitkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, kita tentu akan mengikuti kegiatan PKB tersebut dalam rangka peningkatan kompetensi dan merupakan salah satu kegiatan tindak lanjut dari AKP yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini program pemerintah kita, Kementerian Agama, untuk meningkatkan kompetensi, baik kompetensi guru, kompetensi kepala madrasah, dan kompetensi pengawas madrasah. Ujung-ujungnya adalah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ini hanya baca saja ya, hitung-hitung mengingatkan kepada diri sendiri, juga bagi teman-teman yang memerlukannya atau yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kehilapan dan tutur kata yang memang kurang jelas dan kurang lancar. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.